kayaknya banyak orang menganggap ini kan seperti aib begitu ya. Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPDI Situbondo maupun di luar GPDI Situbondo yang dikasihi Tuhan. Pada video Rabu Berbagi kali ini saya sudah ditemani dua orang Jemaat GPDI Situbondo. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya, Mas Rian dan Mbak Putri bisa bergabung bersama saya di Rabu Berbagi episode kali ini. Jadi ceritanya kan ini saya buka dulu ya, pembicaraan. Jadi kemarin saya dengar itu Mas Rian dan Mbak Putri terkena COVID. Ya. Ya, itu benar. Salah satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Kami. Kami. Dua-duanya ya. Memang. Tak kirain cuman Mas Rian aja dan enggak. Gimana perasaannya pertama itu gimana? Bisa dibilang divonis atau gimana sih? Sebenarnya sih kita kaget ya. Kaget ya, pasti. Terutama kami ini kaget. Semula itu berawal dari orang tua kami yang harusnya kontrol, dan itu untuk menjaga keamanan, untuk kontrol ke dokter itu harus dengan antigen. Berhubung orang tua kami yang bapak kami itu takut, jadi kita inisiatif ya untuk ayo antigen bareng gitu. Antigen bareng sudah dicek, bapak dan ibu kami itu negatif. Ya. Nah kemudian bapak yang negatif, kemudian ibu, saya dan istri saya yang positif. Nah itu sangat kaget ya Maya. Cuman memang waktu itu antigen punyanya ibu itu samar garisnya. Kalau punya kita berdua jelas sekali merah. Kan ada dua garis itu kan kalau misalkan positif. Nah kalau punya kita berdua jelas-jelas merah. Nah kalau punya ibu saya samar. Dua tapi samar gitu. Petugas labnya juga bilang, loh ini punyanya sampean berdua ini jelas, tapi punyanya ibu samar. Nah pada waktu itu kita tidak merasa. Samar itu gimana maksudnya? Warnanya. Enggak. Berarti apa keterangannya kalau samar itu? Waktu itu juga ya, tapi dikatakan positif ya, termasuk dikatakan positif, makanya diputuskan PCR-nya akhirnya bertiga. Cuman ya kita juga nggak tahu dari petugas labnya itu, tapi punyanya ibunya samar. Nah untuk memastikan seberapa banyak virus yang ada di dalam tubuh itu lebih baik PCR kayak gitu. Akhirnya ya kita memutuskan ya setelah berdiskusi panjang, dan pada waktu itu yang membuat kaget lagi waktu itu kalau perasaan saya pribadi ditanyain itu ada ya bersyukurnya. Kenapa waktu itu saya tahu bapak kan penderita diabetes, ada penyakit bawaan penyakit bawaan juga menjalani cuci darah tiap kami minggu. takutkan yang bapak sebenarnya itu kan. Nah, puji Tuhan, jadi waktu bapak negatif ya ada puji Tuhan, tapi setelah itu ya kaget karena kita tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali. Kita benar-benar sehat. Dinyatakan antigen itu positif. Waduh, kami kaget sekali. Tapi memang 1 minggu itu kalau penderita pasien cuci darah ini memang keluhannya kalau kadang tidak bisa tidur, kadang merasa sakit badannya, merasa sakit linu. Nah itu memang sering kali dirasakan oleh penderita pasien cuci darah maksud saya ya, kayak gitu. Minggu-minggu itu bapak sedang merasakan itu, jadi kita mikir kayaknya harus kontrol. Cuman kan masa pandemi ini kalau mau ketemu dokter kan lebih aman kita bawa antigen gitu loh, untuk menunjukkan kalau ini tidak apa-apa, tidak ada sakit apapun gitu kan. Nah karena bapak takut, akhirnya kita berinisiatif, ayo tak temenin gitu loh. Makanya itu awal mulanya kenapa kok kita kan orang-orang di luar, loh kamu ngapain tiba-tiba sehat-sehat ngapain tiba-tiba antigen, kan gitu pertanyaannya. Berarti kan termasuk OTG itu ya. Betul. Orang tanpa gejala itu. Tapi PCR-nya juga positif. PCR-nya akhirnya kita 2 hari lagi ya, Mbak ya? Ya, kita Jumat langsung
PCR, begitu juga tahu Jojo waktu itu langsung kita swab antigen juga, puji Tuhan hasilnya negatif, dah itu satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Padahal ya. Jojo itu tidur sama kita, kita yang positif, tapi puji Tuhan dilindungi sama Tuhan Yesus. Itu sudah ketar-ketir ada ya perasaan khawatir ya. Saya ngeblanknya gara-gara masih ada satu yang kita nggak tahu, yang masih tanda tanya waktu itu, karena waktu kita periksa itu berempat, jadi bapak, ibu, saya dan suami. Jojo saya titipkan mertua. Jadi pada waktu yang justru yang positif kita berdua, bapak negatif, puji Tuhan, ibu meskipun waktu itu antigen positif, saya masih positif aja ya, maksudnya ibu nggak ada penyakit bawaan sekalipun kalau dari rentang usia itu beresiko. Ya. Cuman saya yakin tidak ada penyakit bawaan, wis dalam nama Tuhan Yesus bisa kita jalani ini semua. Nah, yang jadi pertanyaan ini, Jojo ini gimana? Karena waktu itu sering ya kontak erat sekali dengan saya, dan puji Tuhan ya Tuhan atur segala sesuatu negatif. Jelas tidak samar ini, kalau itu kan samar masih ada warnanya itu kurang jelas, tapi Jojo benar-benar negatif, puji Tuhan. Langsung Jojo itu kita inisiatif untuk harus diisolasi dengan mama saya ya. Jadi dibawa ke Jember. Yang ibu waktu PCR negatif ya? PCR akhirnya Jumat itu langsung kita PCR. Negatif yang ibu ya? Hari Minggu malam. Ya itu kan lebih akurat yang PCR kan. Pas di PCR negatif. Iya. Ada kabar itu ada satu yang negatif. Oh mungkin kalau enggak saya Putri. Iya, ternyata ibu. Saya kiranya pertama Mas Rianto yang positif. Ya. Ini kan sudah 1 bulan lalu kira-kira ya? Iya, benar 1 bulan. Apa lebih? Lebih. 1 bulan lebih ya. Minggu kemarin tuh 1 bulan. Dan kejadiannya itu waktu itu rame-rame di grup. Bener, nah itu grup gini. Praise and Worship. Ya, jadi waktu hari Kamis saya tugas pelayanan Praise and Worship. Hari Jumat saya positif antigen. Saya inisiatif langsung mengabari teman-teman, saudara-saudara yang ikut dengan saya waktu Praise and Worship itu. Jadi saya kabari semua biar semua tenang gitu loh. Menurut saya ya wis lah, saya kabari semua, cepet heboh. Tapi kenapa saya ambil tindakan seperti itu? Kalau saya diam, kalau saya atau kami ini diam, maka virus ini kan tidak bisa terdeteksi nanti kan. Nah itu, jadi saya inisiatif untuk ngabari ngabari teman-teman sudah semua gitu. Yang kemarin kontak kan, istilahnya satu ruangan selama 1 jam itu kan sudah termasuk kontak erat ya. Iya. Tapi puji Tuhan kan sesuai dengan protokol kesehatan pakai. Dan terus terang saya juga salut sih, maksudnya saya salut sama keputusan yang diambil Mas Rian, Mbak Putri membuka gitu, menginfokan kepada teman-teman yang lain. Karena kalau saya memandang kayaknya banyak orang menganggap ini kan seperti aib begitu ya. Jadi gimana perasaannya Mas Rian, Mbak Putri? Maksudnya ada merasa seperti gitu juga? Kalau aku pribadi sih enggak ya. Maksudnya malah merasa waduh temenku gimana ya gitu loh. Maksudnya kita kemarin habis kena, kita pun juga nggak tahu kenanya dari mana ya. Maksudnya sama-sama nggak tahu. Ya namanya virus nggak kelihatan ya. Nah justru itu banyak kemungkinan. Betul. Justru itu tanggung jawab, kayaknya rasa tanggung jawab kemarin kita ketemu sama siapa, kontak sama siapa, bahkan saudara-saudara semua, teman-teman gereja, jemaat gereja yang luar biasa, terima kasih buat perhatiannya yang kirim-kirim makanan, terus kirim-kirim barang segala macem itu. Saya selalu pesan, tolong kasih tahu ojek online-nya kalau kami lagi isolasi mandiri. Jadi ya kita juga nggak serta-merta, saya juga sering-sering pesen ya kalau selama kita isolasi ada satu Mas ojek online itu yang langganan akhirnya. Tapi saya tanya dulu, Mas kondisinya kami lagi isolasi, kalau sampean mau nolong kami, maksudnya mau beliin makanan ya nggak apa-apa, kalau nggak mau misalkan keberatan ya nggak apa-apa, yang penting saya punya tanggung jawab untuk kasih tahu kondisinya seperti ini gitu. Kalau malu sih enggak ya. Iya. Karena kan memang ya saya mandangnya kayaknya banyak yang seperti itu ya. Betul. Maksudnya kena ditutup-tutupi enggak. Ada yang seperti itu. Mungkin dengan pertimbangan tertentu ya.
Kalau kita ya enggak sih ya, merasa kayak Enggak. malah beban gitu loh. Kalau semakin ditutupi rasanya malah ya apa ya, beban. Nanti kalau tambah ketahuan kan malah jadi bebannya tambah Iya. berat ke kita kan. Sanksi sosialnya itu loh. Iya. Ya, Oh. kalau saya juga jujur tidak terbeban sama sekali ataupun takut kalau membuka kena positif COVID ya. Jadi wis saya percaya mungkin ini memang kalau dilihat secara akal saya buka ini nanti orang-orang pada menjauhi saya nanti gimana. Wis Tuhan tolong kami mau terbuka. Ada pikiran itu tapi ya. Apa? Ada Nggak pikir. Nggak Enggak, ada. maksudnya Maksudnya anu ya? Takut dijauhin Takut orang. dijauhi. join. Enggak Nggak ada ada. ya? Jadi saya percaya sama Tuhan Yesus akan nolong kami dan saya terbuka dengan tetangga-tetangga juga, Pak Wakil RT saya kabari, semua ada di situ. Puji Tuhan, dari situ rasanya memang berkat turun dari Tuhan itu. Luar biasa tiap hari. Sampai jujur itu Lebih-lebih makanya wes. sudah jangan dikirim lagi karena terlalu banyak makanan. Dan kita kalau biasanya kalau kelebihan makanan bagi tetangga, nah Iya. masalahnya kita lagi Kan COVID gitu ya. jadinya mesti dibuang gitu loh. Kalau Sampai makan makanan kebuang. mateng gitu kan, Iya, yang kue-kue yang nggak bisa anu itu ya sampai mama mertua juga tanya, ini ngirim kemana? Aduh, saya juga enggak tahu ini ngirim kemana. Maksudnya koordinatornya siapa saya juga enggak tahu waktu itu. Iya. Jadi wis benar-benar luar biasa pertolongan Tuhan lewati Bapak Ibu jemaat, saudara, terima kasih. Dan juga dari tetangga-tetangga rumah yang perhatian dengan kami, itu wis pertolongan dari Tuhan Yesus. tapi Sungguh ajaib. apa ya? Tapi kalau jujur ini sih saya lebih ke kalau perasaan gitu ya, menyiapkan mental kalau misalkan ketemu orang masih takut sama saya gitu. Iya. Ya itu. Iya, ada Ada. kemungkinan seperti itu. Ada terjadi karena memang ya ada terjadi begitu. Iya. Pembahasan kita sudah selesai isolasi, Sudah selesai. sudah keluar Iya. surat sehatnya, pas papasan itu jadinya oh ya saya tahu diri, maksudnya kalau merasa tersinggung atau apa enggak, karena saya tahu Iya, memang harus seperti itu kan, Iya, apa iya. namanya protokolnya Iya, iya. ya. Tapi kalau memang masih takut sama saya tahu diri, Iya. makanya pertama kali kemarin boleh datang bergabung lagi di gereja. Iya. Iya. Saya menjauh dulu. Iya, Nanti iya, kalau iya. teman-teman kiranya sudah mendekat sama saya, oh berarti ini orang ini udah oke sama aku gitu. Kalau ada beberapa yang masih takut ya saya enggak masalah gitu. Makanya kemarin kan Ali kapan sebisamu, senyamanmu kamu bisa ngerasa nyaman Iya, udah iya. ketemu kita. Oke gitu. Papa. Luar biasa. Iya, dan agak kilas balik lagi ke belakang. Waktu itu bukannya sakit ya Mas Rian? Maksudnya waktu Nah, ini. tugas itu bukan? Jadi ceritanya itu hari Sabtu tanggal berapa lupa, itu beli martabak. Malam minggu beli martabak. Hari Minggu saya itu tugas live streaming, operator live streaming. Ini seri di sini. Seri ya. Seri. Habis itu hari Minggu itu seri, hari Senin itu sudah mulai agak mendingan. Tapi masih agak seri. Setelah pulang kerja dari sawah, nah hari Senin itu sorenya kok rasanya saya sudah makan kok lemes ya gitu. Malamnya itu kok saya agak sesak gitu. Jadi ya dari situ hari Rabu, Kamis itu sudah mulai enak ada. Jumat itu sudah ya agak sedikit seri, tapi kondisi badan sudah sehat, sudah agak sedikit seri gitu. Iya. Jadi Berarti cuman sakit tenggorokan gitu lah ya. tenggorokan aja. Yang Sudah sampai sampai apa? kalau Putri itu apa? Apa ya? Sengau. Penciuman. Bindeng. Ya, suara bindeng tapi enggak 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 pilek. Iya. Cuman kalau tiap pagi kan beberapa hari itu memang hujan ya. Iya. Saya kalau misalkan pagi dan cuacanya agak dingin itu mesti mampet. Dan Iya. saya waktu itu sudah mungkin kalau tak ingat-ingat lagi itu sebenarnya aku sudah merasa penciumanku sudah agak terganggu. Cuman karena aku mikir ya aku udah biasa mampet jadi tapi nah ini dia
yang ini pelajaran yang saya ambil ya, ini saya juga pengen bagikan. Orang-orang banyak bilang gini kan, kalau kamu flu tapi kamu masih bisa cium minyak kayu putih berarti aman, bukan COVID. corona ya. Oh, Sering belum kan? tentu kayak. Nah, iya Ternyata itu. itu belum tentu. Belum tentu. Dan yang tidak bisa cium juga belum tentu. Nah, Oh, Iya. enggak, maksudnya kadang kan orang sering kali kita dengar gitu kan, Iya, betul. kamu masih bisa cium minyak kayu putih enggak gitu. Kalau masih bisa aman gitu kan. Saya itu inget kata-kata itu, minyak kayu putih masih aman. Ternyata kalau misalkan mau cek pembauan penciuman kita, cari aroma-aroma yang soft, yang lembut kayak sabun. Itu Sabun. kan lembut kan, baunya enggak tajam. Nah, itu setelah saya ingat-ingat lagi, iya ya, keramas itu baunya datang pergi gitu loh. Jadi kadang kok enggak bau ya dengaran. Maksudnya enggak seharum biasanya, tapi enggak kepikiran di situ sih sebenarnya. Setelah dipikir-pikir lagi, oh ya, hari minggunya hari minggunya itu bener-bener saya nggak bisa mencium apapun. Setelah tes ya, Maya? Setelah tes antigen ya? Setelah tes antigen Jumat kan, hari minggu pagi itu sudah nggak bisa mencium bau nasi basi aja, saya nggak bisa cium itu. bener-bener nggak bisa cium. iya. Kalau minyak kayu putih sampai hari minggu tuh masih bisa kecium, tapi baunya belok gitu loh, kayak bukan minyak kayu putih. Dan satu informasi lagi, meskipun kita OTG ya, tapi saat kita menjalani isolasi itu kita sudah positif, kita itu asupan makanan itu berlimpah ya puji Tuhan. Tetapi ya ini, meskipun kita OTG, virus itu bekerja. Kalau dampak dari kami itu kita makan banyak pun itu rasanya kayak Lemas. badan kita itu Lemes ya, tidak gemuk, kok tambah kurus gitu, tambah cekung gitu loh, mata tambah tidak kayak seger itu. 4 hari 5 hari awal setelah positif, Iya. setelah positif lewat PCR itu 4 hari 5 hari kami makan banyak wes, itu udah tidak gemuk sama sekali. Kalau saya sih enggak ya, karena Mas Rian yang makannya tetep, Makan saya tapi tetap dia kelihatan lebih Iya. kurus, tidak seger sekali. seger gitu loh. Ya itu. Efeknya memang lemes. Kalau dari Kadang yang kadang sesak ya, maksudnya bukan sesak sih, kayak mungkin karena lemes itu tadi, jadi tidak jelas gitu. luar biasa. Kalau saya pertama kali dengar ini ya, Hmm. ini ada apa rame di grup. Terus telepon Konggin, kenapa kok? Rian positif. Hah? Aduh. Kalau saya bukan apa, cuma waktu itu yang ada di pikiran Kojangjang. Oh Iya. Sungguh aku aduh. Bener. Nah, kabari Saya juga. Kojangjang. Saya juga ada rasa tidak enak ya, karena sebenarnya itu bukan tugasnya Kojangjang saat itu yang main keyboard. Cuman berhubung yang main keyboard saat itu tidak bisa, Berhalangan. Kodan kalau nggak salah atau siapa saya lupa, nggak bisa, akhirnya Kojangjang menggantikan. Jadi saya kan ya memang bukan saya yang nyuruh Kojangjang waktu itu, kayaknya Konggin yang menghubungi Kojangjang. Cuman kan saya bagian juga dari koordinasi Ya. tim ini. Waduh. Iya, itu kan deket banget ya, minggu-minggu. 10 hari, Mah. 10 hari setelah itu. Iya. 10 hari. Iya. Hamin 10. Dan saya juga minta maaf di sini ya, maksudnya ada perasaan menuduh juga gitu Oh, loh. tidak apa-apa. Oh, tidak masalah. Mas Rian ini Terima kasih ya, Lin. satu. Ya, terima kasih sudah Iya. terbuka. Ya dari hal ini yang bisa, kalau saya pelajari sih, bisa mengambil pelajaran dari hal ini, dari apa yang sudah disampaikan tadi Mas Rian dan Mbak Putri. Keterbukaan itu penting. Jadi kayak tadi terbuka dengan apanya, dengan Kondisi sebenarnya. kondisinya, terbuka dengan, saya juga belajar terbuka. Saya ada perasaan seperti ini ke Mas Rian, saya juga belajar, ya saya minta maaf ada perasaan menuduh atau menyalahkan seperti Iya. itu. Ya, dan keterbukaan itu membawa kita, kalau saya rasa membawa kita semakin lebih bisa mendekati serupa dengan Kristus itu. Iya. Karena keterbukaan semakin meningkatkan lah. Kalau kita berani terbuka, kita akan mendapat yang lebih dari itu, daripada kita menutup-nutupi apa yang Dan saya nggak tahu ayatnya, mungkin Bu Wena bisa bantu ini ayatnya. Dan keterbukaan itu membuat kita lebih tenang dan lebih percaya akan kerja Tuhan. Jadi kan menurut kebanyakan orang, wah kalau sembunyi
sembunyiin nanti kan akan aman. Ya. Terus aku terbuka saja sudah wis karena aku punya Tuhan Yesus. Itu. Jadi semakin kita percaya akan kerja Tuhan yang nyata. Sebenarnya apa ya? Ya sebenarnya tidak pengen rame ya, karena sempat memang kan heboh banget di grup-grup. Sebenarnya saya mikir kalau misalkan itu tidak apa ya, dia tidak terlibat dalam praise and worship kemarin. Itu mungkin ya kami hanya ngabarin yang beberapa aja. Ya, Cuman karena ini langsung boom meledak kemana-mana, jadi nih ya apa ya, sungkan juga. Iya, dan Mas Rian kan langsung berhubungan dengan orang-orang itu. Ya aku rasa itu juga langkah yang sudah tepat lah, langkah yang memang ya itu langkah yang tepat. Kalau keterbukaan seperti ini bisa diaplikasikan banyak orang, malah begitu, saya rasa pandemi ini malah lebih cepat selesai daripada disembunyikan. Iya, daripada disembunyikan. Karena banyak ternyata selama saya isolasi itu banyak teman-teman cerita gitu. Ada yang temennya sendiri apa ya? Dia bahkan buka catering. Ada konsumennya pesen, dia masa sih nggak kepikiran kalau itu COVID ya, lagi nggak buka nih karena lagi nggak bisa ngerasa dan penciuman lagi keganggu. Nah itu enjoy aja gitu loh. Temanku juga gitu, katanya error nggak bisa nyium sesuatu tapi masih beraktivitas, ikut senam di beli gitu kan. Itu kan bukan di sanggar, itu di alun-alun. Bayangkan berarti banyak sekali orang yang OTG itu, ya. Tidak peduli karena apa? Karena nggak ada gejala di saya. Gitu. Karena merasa tidak sakit apa-apa ya. Iya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Semoga kesaksian ini juga bisa membawa berkat buat Bapak Ibu yang menonton di rumah. Mungkin ada hal yang bisa dipelajari dari Mas Rian dan Mbak Putri dari hal ini. Ya, kalau dari saya pribadi, tadi yang sudah disampaikan Ali bahwa keterbukaan itu membawa kita semakin dekat dan semakin percaya akan kerja Tuhan. Dan kami berterima kasih atas bantuan, doa, pertolongan baik jasmani pada Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPDI Situbondo. Terima kasih atas bantuannya selama kami isolasi. Dan tetap jaga kesehatan, minum vitamin. Itu kalau dari Mama. Kalau dari saya yang didapat ya, benar-benar kalau diurut-urut dari belakang itu benar-benar Tuhan, saya benar-benar merasakan begitu ajaibnya Tuhan itu menata dengan saya seringkali setelah kejadian ini saya tarik ke belakang, ya ampun benar-benar Tuhan itu ajaib ya. Saya sempat makan sama Jojo malamnya, habisnya itu sempat makan, saya dulang dulu dari saya gitu loh, dan maunya tak kasih teh yang dari saya, cuman Tuhan begitu bikin bekerja sehingga dia tidak jadi minum satu gelas sama saya. Itu saya percaya itu semua karena Tuhan. Dan jalan juga begitu kami dengar, kami positif, saya merasa di dalam hati saya yang paling dalam ada suara yang lirik. Saya sudah sampaikan di sarapan yang saya bawakan kemarin, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Dan sekalipun secara mata saya harusnya kalut ya, bingung ya, tapi saya lebih percaya suara itu karena saya percaya itu Tuhan yang kuatkan. Tenang, kamu jalanin aja step by step. Ternyata benar-benar Tuhan nggak pernah lepaskan kita sendiri gitu. Sekalipun ya itu kan mungkin orang mikir apa ya itu hal biasa kan, kamu masih muda. Tapi terlebih daripada semuanya itu, kalau sudah dibilang COVID, itu yang diserang kan mental kan. Mental kita kan. Nah, di situ saya benar-benar merasa Tuhan benar-benar pegang kita benar-benar penuh lewat Bapak Ibu Gembala yang setia mendoakan, setia menelpon, tanya kabar, juga buat teman-teman semuanya, jemaat yang tidak cuma teman-teman pemuda tapi kaum pria, kaum wanita, semuanya. Saya nangisnya bukan karena kenapa saya kena COVID, tapi Tuhan begitu Tuhan benar-benar memberikan kasih nyata yang buat kita semua lewat teman-teman semua, lewat tetangga-tetangga, lewat semuanya. Dan satu hal lagi, memang jangan pernah lepaskan jangan pernah lalai, jangan pernah lepaskan masker, lalai cuci tangan lah segala macam, karena yang seperti itu aja kadang masih kelupaan ya. Jadi benar-benar lah ikutin protokol kesehatan itu. Oke, sebagai penutup saya mau berdoa buat
Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan kami saat ini bisa membagikan kesaksian dan pelajaran hidup kekristenan kami. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dapatkan ini bisa berbuah dalam kehidupan kami. Semakin hari kami bertumbuh, semakin ke arah serupa dengan Kristus. Dan saya juga berdoa untuk Mas Rian dan Mbak Putri. Saya bersyukur dengan keterbukaan mereka, sehingga mereka juga bisa membawa berkat bagi banyak orang yang mendengarkan atau yang mendapat kabar ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Ya, dan memberkati.